Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya? Bagaimana jawabnya kalau Bu Guru tanya seperti itu? Ya, jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Yes, yes, yes. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema 3, ya, pembelajaran ke-1, yaitu Ayo Cintai Lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Untuk muatan pelajaran tematik tema 3, subtema 3 pembelajaran pertama yaitu pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan sehingga peserta didik mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan wawancara, peserta didik mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang kelima, menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam lingkungan sekitar mereka dengan runtut. Yang keenam, menyajikan informasi tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan sistematis. Itu untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi pembahasan laporan hasil wawancara, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran ini meliputi apabila kita setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita merangkum hasil wawancara. Yang kedua, membuat kesimpulan. Yang ketiga, membuat laporan hasil wawancara. Nah, untuk laporan hasil wawancara yang ada 6 poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Menuliskan latar belakang setelah melakukan wawancara. Apa saja alasan kenapa kalian melakukan wawancara? Yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan yang dilakukan saat wawancara. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Jadi, apa topik dalam wawancara tersebut ditulis pada poin ketiga. Yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Dalam menuliskan laporan hasil wawancara, di situ kalian harus menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara ditulis pada poin ke-6. Jadi, apa saja kesimpulan dari wawancara tersebut kalian rangkum dituliskan pada poin ke-6. Anak-anak, itu untuk materi Bahasa Indonesia laporan hasil wawancara ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari sini apa ada pertanyaan? Baiklah, kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga wapri ke Bu Guru atau WA grup kelas ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang mata pelajaran IPS, materi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam
non-hayati. Sumber daya alam itu sendiri, apa kemarin pengertiannya? Masih ingat? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa saja, Bu Guru? Nah, di sini contoh dari sumber daya alam hayati yaitu merupakan tumbuh-tumbuhan, hewan, itu merupakan contoh sumber daya alam hayati. Kalau sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti air, tanah, angin, matahari, dan hasil tambang. Itu merupakan contoh dari sumber daya alam non-hayati. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati. Contohnya tadi sumber daya alam hayati yaitu hewan dan tumbuhan. Di sini kita memakai contoh hewan bebek dan ayam. Bebek dan ayam menghasilkan telur dan dagingnya untuk dimakan. Bulunya bisa dibuat kemoceng ya untuk membersihkan rumah ya. Yang kedua yaitu sapi. Sapi menghasilkan susu dan daging yang dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan makanan tiap harinya. Yang ketiga yaitu kambing. Kambing bisa menghasilkan susu dan daging juga seperti sapi ya. Kulitnya bisa dibuat beduk atau jaket. Selanjutnya tumbuhan. Kayu rotan digunakan sebagai pengrajin bahan pengganti kayu, contohnya barang mebel, bola takraw, dan lain-lain. Batang dan daun rotan juga bisa dijadikan sayur oleh suku Dayak Kalimantan Tengah. Yang ketiga, rotan juga digunakan untuk melapisi kayu-kayu agar nampak artistik dan mengkilap. Selanjutnya, cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Kita dapat menjaganya dengan yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Ya, reboisasi itu adalah penghijauan kembali. Jadi, hutan-hutan yang sudah gundul, kita bisa menanami pohon-pohon biar tetap sejuk dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga yaitu melakukan kerja bakti. Nah, kerja bakti biasanya dilakukan oleh masyarakat biasanya 1 minggu sekali untuk membersihkan lingkungan. Nah, itu juga termasuk cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang keempat yaitu memelihara hewan ternak. Jadi kita bisa melestarikannya dengan memelihara hewan-hewan ternak. Contohnya apa hewan ternak? Ya, sapi, kambing, bebek, ya, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menjaga lingkungan sekitar. Kita dapat membersihkannya lingkungan sekitar rumah kita agar tetap sehat dan bersih. Yang keenam yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam. Negara kita mempunyai banyak spesies hewan. Beberapa hewan diantaranya jumlahnya masih sangat banyak dan beberapa juga sudah mulai punah. Adapun beberapa contoh hewan langka yang ada di Indonesia adalah seperti burung cendrawasih, harimau, dan juga orangutan. Bagaimana cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hewan tersebut yang sudah mulai langka? Caranya yaitu dengan tidak memburu hewan langka secara sembarangan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka.
Ketiga, membudidayakan hewan langka, serta membuat suaka marga satwa atau cagar alam, dan juga membawanya ke kebun binatang. Nah, itu untuk cara melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, itu tadi merupakan pembelajaran pertama kita di tema 3, subtema 3. Anak-anakku yang soleh dan soleha, masa depan bangsa dan dunia ini ada di tangan kita semua. Jadi, kita sebagai penghuni dunia ini, agar selalu bisa menikmati kekayaan alam yang ada, kita harus selalu menjaga kelestariannya dan juga menggunakannya secara bijak. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Guru tentang Ayo Kita Cintai Lingkungan, tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Apabila anak-anak ada pertanyaan atau kesulitan tentang materi yang Bu Guru ajarkan, anak-anak bisa menulis di kolom komentar di bawah ini atau wapri ke Bu Guru atau juga bisa di grup kelas. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sesudah belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.